Bulan Maret 2021, Menteri Kesehatan India mengumumkan dengan penuh kebanggaan kalau India sudah dekat dengan kemenangan melawan COVID. Dia mengambil data di bulan Februari, di mana kasus infeksi di sana rata-rata 11.000 kasus. Jauh di bawah tahun lalu yang mencapai 93.000 kasus. Kabar dari Menteri Kesehatan India ini disambut dengan penuh kemenangan oleh masyarakat India yang berjumlah lebih dari 1 miliar orang itu. Mereka kemudian melepas maskernya dan mulai menghadiri banyak kegiatan, berkumpul dengan orang banyak. Kita masuk pada fase herd immunity, kata mereka. Herd immunity adalah keyakinan dari sebagian orang kalau virus tidak akan menyebar jika dalam sebuah kelompok sudah banyak orang yang kebal. Dalam arti sederhananya, cuekin ajalah virusnya, ntar juga mati sendiri. Dan itulah yang terjadi. Ketika ada festival keagamaan umat Hindu, jutaan orang datang dari segala penjuru dan menuju satu titik yang sama, yaitu Sungai Gangga di India. Media menyebut ada 5 juta orang yang kumpul di sana. Mereka pasti nggak pakai masker dan tidak menjalankan protokol kesehatan. Buat warga India yang datang ke Sungai Gangga, COVID akan disembuhkan oleh dewa mereka. Rakyat India sangat percaya bahwa Sungai Gangga adalah ibu mereka yang akan menyembuhkan segala penyakit termasuk menambah rezeki mereka. Dan selesai pesta keagamaan itu, meledaklah COVID varian kedua di sana. Dan meledaknya juga nggak tanggung-tanggung, mirip tsunami corona. Dari angka 11.000 infeksi yang diumumkan Menteri Kesehatan mendadak naik menjadi 250.000 orang terinfeksi corona. Rumah sakit di India kemudian penuh, ambulans di mana-mana. Bahkan karena sudah tidak sempat lagi melakukan otopsi, yang mati langsung dibakar oleh petugas di beberapa tempat. India dari gembira langsung sedih mendadak karena banyak orang yang kehilangan sanak saudara. Dan dari kasus di India ini kita belajar kalau COVID ini nggak bisa dipandang dengan enteng. Ketika virus ini menyebar, dia punya kekuatan berkali-kali lipat dari penyebaran sebelumnya. Apalagi kalau ada kelompok yang dengan bangganya bilang kalau herd immunity itu adalah solusinya. Seperti di India, ternyata pemikiran seperti itu tidak menyelamatkan nyawa mereka. Itulah kenapa pemerintah kita melarang mudik tahun ini. Dan larangan kali ini benar-benar keras karena seluruh moda transportasi mulai dari darat sampai udara dibekukan selama beberapa hari. Kenapa sih harus dilarang mudik? Karena mudik itu adalah peristiwa besar untuk orang Indonesia, mirip dengan orang India waktu mereka menghadiri upacara keagamaan. Jutaan orang dalam waktu yang bersamaan akan bergerak menuju satu tujuan, bercampur dengan yang lain, dan sudah pasti nggak ada jarak dan masker juga pasti akan dilepas. Nah, kalau itu terjadi, mungkin kita gembira ketemu keluarga karena sudah lama nggak jumpa. Apalagi ketemu orang tua sambil makan makanan yang biasanya terhidang setahun sekali kalau ada acara. Habis itu jalan-jalanlah ke tempat hiburan sambil bawa anak-anak liburan. Tapi yang terjadi sesudah itu bisa mirip dengan apa yang terjadi di India, yaitu tsunami corona. Bisa banyak orang yang kehilangan keluarga dan kita harus mulai dari nol lagi dalam melawan corona. Padahal sudah ratusan triliun rupiah yang dikucurkan untuk menghadang virus itu beserta dampak ekonominya. Di India sekarang sudah berlaku jam malam untuk mencegah penyebaran corona. Masa di kita juga harus begitu? Ada jam malam sehabis libur lebaran. Ekonomi kita bisa anjlok lagi. Dan sejak awal corona, India adalah negara yang cocok untuk dijadikan pelajaran buat kita. Ketika India lockdown, kita akhirnya melihat betapa sengsaranya ekonomi mereka sehingga kita tidak melockdown negara tetapi menerapkan konsep pembatasan sosial. Dan ketika India akhirnya gagal dalam menerapkan konsep herd immunity, kita mulai berjaga-jaga. Jangan sampai kita seperti India dihantam gelombang virus kedua. Lebih baik sementara ini kita lebaran di rumah saja lah ya. Tahan diri dulu dan bersabar. Kita juga tidak ingin menularkan orang tua kita yang daya tahan tubuhnya pasti lebih lemah dari kita. Virus yang bisa mengambil nyawa mereka. Bertemu mereka dan maaf-maafan lewat video call juga bisa. Nggak mengurangi nilai spiritualnya kok. Teknologi ada untuk memudahkan itu semua.
Dan untuk semuanya, semoga tetap sehat dan jangan lupa, masker jangan dilepas ketika kita ada di luar rumah. Apalagi ketika kita ada di dekat kumpulan orang banyak. Selamat menjalankan puasa. Nanti sesudah buka, kita seruput kopinya. Marki Mas, mari kita pakai masker. Gak pas ya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.